Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori dari Afterwave Tech. Nah, sekarang kita mau review satu buah laptop lagi buat kalian yang lagi nyari laptop gaming. Dan kemarin juga kebetulan ada yang nanya di kolom komentar kita di video sebelumnya untuk review barang ini. Jadi di sini kita mau review satu buah laptop dengan budget di bawah 20 juta tapi dapat i7 dan juga RTX 3060. Emang ada? Nah, tonton videonya. Ini kita kedatangan satu buah laptop gaming dari Acer Nitro 5 atau Nitro 5 ini dengan SKU AN5155779SC. Nah, dengan harga 18.299.000 kalian bisa dapetin apa aja sih? Mending kita buka aja ya. Ini sebenarnya ada banyak informasi di sini untuk speknya dari si laptop ini. Minusnya mungkin kalian nanti bisa lihat. Ini kita buka dulu aja isinya. Oke, yang pertama udah pasti kita dapat laptopnya. Ini dengan packaging seperti ini, hampir mirip kayak si Idea Pad kemarin ya packagingnya, dengan langsung si apa ini gabus aja. Terus kita dapat satu buah kotak. Ini isinya pasti manual book dan kawan-kawannya. Oke, yang pertama kita dapetin satu buah charger, udah pasti. Ini charger. Ini di sini ditulisnya 100 sampai 240 volt, 2,3 ampere, 50 sampai 60 Hz. Dengan outputnya di 180 watt. Tapi kalau di specsheet itu ditulisnya 135 gitu. Kita juga nggak tahu yang mana yang benar ya. Terus ini udah kabel adaptornya. Terus ada satu buah kabel SATA buat HDD upgrade cable kayak gini. Terus ada juga 4 baut yang bisa kalian pakai buat install HDD 2,5 inch-nya atau buat 2,5 inch-nya. Udah gitu aja. Manual book-nya kita tadi simpen karena kita udah lihat-lihat. Nah, kita ngomongin ke speknya aja. Jadi si Acer ini udah pakai Intel Core i7 seri 11800H, lalu VGA Nvidia RTX 3060 6GB DDR6 dan juga RAM-nya 16GB DDR4 dengan speed 3200 mHz single channel, dan juga storage-nya kita dapat 512GB dengan PCIe NVMe SSD. Lalu layarnya sendiri di sini 15,6 inch itu dengan Full HD dan juga panel IPS. Refresh rate-nya itu 144 Hz. Nah, layarnya sendiri juga support response time sampai ke 3 millisecond. Color brightness-nya itu 300 nit dan color gamutnya kurang dari 100% sRGB. Nah, dan bezel-nya sendiri lumayan tipis di bagian kanan dan kirinya. Cuman memang di bagian atas itu agak tebal karena memang dia harus nyimpen si webcam 720p 30 fps yang kualitasnya lumayan gitu, biasa seenggaknya buat kalian live stream juga kayaknya masih oke lah gitu maksudnya. Oke, untuk desainnya sendiri, laptop ini punya desain yang cukup minimalis untuk sebuah laptop gaming, ya nggak terlalu mencolok. Karena di sini gue nggak lihat terlalu banyak aksen yang terlalu berlebihan kayak di laptop gaming yang lain gitu. Mungkin kayak hampir mirip kayak si IdeaPad Gaming 3 yang sebelumnya gitu, agak minimalis gitu. Jadi kalian buat dibawa keluar juga masih santai-santai aja, nggak terlalu mencolok. Cuman ada beberapa garis tegas di bagian covernya dan itu ada tulisannya Acer di tengahnya. Lalu di bagian atas keyboardnya kalian bisa lihat tulisan Nitro dengan aksen warna merah yang mengarah ke pengguna laptop. Nah, mungkin tujuannya memang biar bisa dibaca sama yang pakai kali ya, biar kelihatan kalau ini gaming laptop Acer Nitro gitu. Untuk bagian belakangnya ada aksen merah di sini. Nah, ini bentuknya semacam kayak exhaust mobil juga. Ini cukup sporty. Laptop ini juga punya banyak lubang angin atau exhaustnya. Ini hampir di semua sisi ada pembuangan angin
kiri, kanan, dan bagian belakang laptopnya sendiri kalian bisa nemuin pembuangan anginnya. Oke, untuk bahannya sendiri laptop ini menggunakan polikarbonat dengan finishing metal di bagian covernya. Dan satu lagi ciri khas laptop bagus itu kalau dibuka layar pakai satu tangan aja. Di bagian dalam sini ada keyboard ukurannya full size dengan backlight 4 zona RGB, sedangkan untuk launchpad-nya sendiri cukup besar tanpa dedicated button, tapi udah support window precision driver. Dan posisinya juga ada cenderung agak ke kiri dari body laptop, tapi sejajar dengan spacebar. Jadi tujuannya memang ini biar si touch bar-nya ada di tengah-tengah antara tangan kanan kalian dan juga tangan kiri kalian. Untuk berat laptop ini mempunyai berat 2,2 kg dan untuk si charger sendiri kira-kira mungkin setengah kilo ya. Untuk laptop memang agak sedikit berat. Kalian harus bawa hampir 3 kilo di tas kalian. Cuman karena ini laptop gaming ya harusnya kalian mewajarkan, dan sebenarnya kalian juga paling kan nggak mungkin dibawa-bawa kemana-mana ya. Nah untuk portnya di bagian kiri ada 4 port. Itu ada LAN RJ45, 2 USB 3.2 Gen 2, dan juga jack audio 3,5 mm. Untuk port bagian kanannya kalian bisa nemuin ada 3 port, yaitu satu HDMI 2.0 full size, USB 3.2 Gen 2 with power off USB charging, jadi bisa cas walaupun laptopnya mati ataupun ketutup, dan satu USB Type-C yang belum support Thunderbolt. Untuk konektivitas wirelessnya dia udah pakai Wi-Fi 6, AX201 dan Bluetooth 5.0. Nah untuk ngecasnya kalian bisa pasang DC in-nya itu di bagian belakang. Nah menurut kita ini posisinya bagus banget dan bisa bikin desk kalian lebih clean setup gitu. Dan kemungkinan orang yang pakai laptop ini bakal terus ngecharge laptopnya. Karena kalau ini kondisinya tidak di-charge, ini performanya bakal turun banget. Jadi ketika kalian gaming nanti bakal ngerasain drop hampir ke 70%. Kita udah nyalain laptopnya dan ini ketika kita booting juga ini nggak sampai 2 detik. Dan untuk software bawaannya yang kalian dapetin ketika kalian beli laptop ini, kalian udah dapet Windows 11 Home Edition dan juga Microsoft Office. Dan juga di sini kalian dapat satu lagi aplikasi bawaan dari si Nitro, itu namanya NitroSense. Kalian bisa aktifin dengan hanya klik tombol Nitro di bagian keyboard kalian. Dan di NitroSense ini kalian nemuin 3 menu utama, itu ada fan control, ada power plan, dan juga monitoring. Nah, kita bahas lebih dalam ketiga fitur tersebut. Yang pertama, fan control. Di fan control ini kalian bisa setting kecepatan RPM dari fan di laptop ini sesuai dengan kemauan kalian. Jadi di sini ada 3 preset yang bisa kalian pakai. Ada auto, ada max, dan juga ada custom. Jadi untuk auto sendiri dia bakal nge-adjust RPM-nya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kalian cuma sekedar browsing atau misalkan lagi kerja dengan buka Microsoft Word atau misalkan Excel aja, RPM-nya bakal kecil. Jadi mungkin sampai kayak gini ya, di sekitar 1000 sampai 2000 RPM aja untuk CPU dan GPU-nya. Sedangkan untuk Max kalian di sini bakal nge-boost langsung RPM-nya ke 5000 RPM. Di sini kalian bisa gunain buat main game dan mungkin kalian juga bakal ngedenger suaranya seperti ini gimana saat dia lagi di mode maksimal. Nah mungkin suara tadi bakal ngeganggu banget saat kalian gunain saat malam hari. Cuman ya mungkin kalian bisa gunain mode ini memang saat loadnya sudah banyak banget di laptop kalian. Mungkin lagi render atau misalkan kalian memang lagi main game yang butuh performance tinggi banget. Kayak main game AAA mungkin dan lain-lain gitu ya. Dan selain itu kalian bisa juga di menu custom kalian bisa setting RPM sesuai kebutuhan kalian. Jadi di sini misalkan kalian punya settingan RPM yang menurut kalian udah cukup buat ngedinginin CPU dan GPU-nya, tapi tidak juga terlalu kencang dan lain-lain. Selanjutnya di power plan kalian ada 2 mode yang bisa kalian gunakan, itu ada AC atau misalkan saat laptopnya di charge atau dengan mode baterai. Dan masing-masing modenya kalian bisa nemuin 4 preset yang bisa kalian gunakan. Ada power saver, ada balance Ether optimize, dan juga high performance. Nah mungkin rekomendasi kita buat kalian yang mau gaming memang menggunakan high performance di mode AC. Dan juga untuk di baterainya sama 4 mode tadi bisa kalian pilih. Dan di sini kalian bisa lihat temperatur dan juga loadnya dari CPU dan GPU kalian. Di sini CPU-nya 52 derajat Celcius dengan CPU-nya 5% load. Dan untuk GPU-nya 0 karena memang tidak ada yang kita buka sekarang programnya selain si NitroSense sendiri ya. Nah selain itu kalian juga bisa nemuin ada GeForce Experience di sini, ada link buttonnya. Jadi ketika kalian klik di sini dia bakal ngebuka GeForce Experience langsung. Dan di sini kalian bisa setting dan update driver untuk si RTX 3060 kalian. Dan menu selanjutnya yang bisa kalian gunakan di sini ada yang namanya Acer True Harmony. Di sini kalian bisa menggunakan
preset dari equalizer untuk masing-masing mode yang kalian mau pakai. Ada shooter, RPG, strategi, movies, musik, voice, automatic, dan custom audio. Mungkin kalau misalkan kalian lagi main FPS gaming, di sini kita bisa pakai shooter, dan mungkin dia bakal lebih surround. Saya juga nggak tahu lebih spesifiknya, cuman mungkin bakal lebih surround, bosnya bakal lebih gede dan lain-lain. Oke, itu tadi apa aja yang kalian bisa lakuin dengan aplikasi NitroSense. Sedikit tambahan juga di sini kayaknya Acer lagi ngepromoin satu buah platform baru mereka yang namanya Planet 9. Mungkin kalian juga bisa lihat di wallpaper sini. Ini udah wallpaper default dari sini Nitro 5 ini. Nah, si planet9.gg ini kalian juga bisa buka seperti ini. Di sini kalian ada banyak fitur yang bisa kalian gunain yang lebih spesifik untuk gamer sebenarnya. Di sini kalian bisa lihat turnamen info, ada statistik kayak misalkan hero apa yang lagi banyak di-pick buat di League of Legends, ada MMR tertinggi untuk Dota, ada juga blog, dan juga ada juga thread untuk kalian discuss sesama para gamers di sini. Ini juga kalian bisa sign up secara gratis, dan kalian juga bisa download aplikasi tambahan buat si Planet 9 ini. Dan terakhir, ini nih yang kita suka di laptop ini. Jadi karena kalian udah dapat satu channel 16GB 3200 MHz, jadi kalian bisa tambahin lagi satu RAM dengan kapasitas yang sama, dengan speed yang sama, 16GB 3200 MHz, dan kalian dapat 32GB RAM. Dan itu jadi saat kalian buat render dan lain-lain bisa lebih optimal gitu. Lalu untuk storage-nya juga masih ada satu slot SSD SATA yang bisa kalian pakai juga di sini. Sebenarnya ini hard disk juga bisa, cuman kita lebih pasti rekomendasinya SSD aja lah. Nah, sekarang kita langsung tes aja ke performa tes dari si laptop yang 18 jutaan ini. Oke? Kita lanjut. Oke, game pertama yang akan kita coba di sini ada Apex Legends, dan di sini kita bisa lihat untuk settingannya itu diratakan semua untuk high, dan kita pakai anti aliasing nyala, untuk texturing streaming budgetnya di 6GB dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat saat kita lagi war kayak gini nih, nah ini 70 fps ya. Nah, cuman memang bentar. Aduh, maaf mati. Ya, segitulah pokoknya untuk settingan high 70 fps masih oke banget lah ya. Nah, untuk Dota sendiri di sini kita dapat di resolusi 1080p. Ini bisa dilihat anteng di angka 60 fps, sekali-sekali drop sampai ke 59. Ini agak sombong sedikit. Beyond godlike. Nah, ini untuk di game selanjutnya kita cobain PUBG. Nah, ini dengan settingan rata kanan juga, resolusi 1080 dengan FPS-nya ini di 60 sampai 70-an ya. Semoga kalian fokus sama FPS-nya, jangan dilihat mainnya. Ya pokoknya dapat segini lah ya kita. Mati saya juga. Nah, terus di game selanjutnya kita ada di Forza Horizon. Ini dengan settingan rata kanan juga di high dan ultra, kita dapat average FPS di 53. Ini udah kita benchmark ya dengan pakai benchmark in game, dapat 53 fps. Dan terakhir kita ini ada GTA 5, kita benchmark test juga, kelihatan di bawah kalau FPS-nya itu di antara 60 sampai 70-an. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa lihat dari chart ini. Nah, ini setelah kita lakuin beberapa rerun lagi juga. Nah, setelah kita setting, karena terlihat kita tadi ada kejanggalan juga dari FPS-nya, dan kita rerun sebenarnya untuk si Forza Horizon untuk settingan high-nya itu dapat di 106, dan untuk di settingan low-nya itu dapat 134 ya. Dan untuk GTA itu masih sama di 60 fps-an buat setting ultranya, dan untuk settingan low-nya sampai ke 100 fps. Nah, mungkin kayak gini lah untuk benchmark dari gamenya. Nah, untuk si 3D Mark Time Spy ini juga bisa dilihat kita dapat di FPS-nya di 30-an dengan core 6952. Nah, ini kita pakai Cinebench juga buat tes core-nya. Ini dapat skor di 1494 untuk single core, dan juga 10.877 untuk multi core-nya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi untuk laptop Acer Nitro 5 AN5155779SC ini memberikan performa yang sangat-sangat mumpuni untuk saat ini. Dengan harga 18.299.000-an, udah dapat i7 generasi ke-11,
VGA RTX 3060. Sampai saat ini belum ada laptop gaming lagi dari brand lain yang punya spek yang sama dengan harga yang setara atau bahkan lebih murah dari laptop ini. Untuk laptop sekelasnya aja, contohnya ada Asus TUF Desk F15 yang pakai i7 11370H dan RTX 3060, juga harganya masih di 21 jutaan. Lalu ada Lenovo Legion 5 Pro yang pakai RTX 3060 juga, itu harganya 27 jutaan. Malah ada MSI GF66 yang pakai RTX 3050, harganya masih di 19 jutaan. Kebayangkan sekarang gimana worth it-nya Nitro 5 ini. Dan untuk minusnya sendiri hanya ada beberapa aja, itu di bagian audionya. Ini ada 2 speaker di kiri dan kanan yang memang suaranya nggak begitu bagus, meskipun di sini udah disupport sama DTS audio. Tapi menurut kita ini nggak terlalu jadi masalah, karena kalau misalkan kalian lagi main game, mungkin apalagi buat game FPS, pasti kalian pakai headset kan. Nah selain itu juga kalau misalkan kalian udah pakai gaming atau misalkan udah pakai load berat banget di laptop ini panasnya masih kerasa. Meskipun laptop ini udah banyak banget pembuangannya, tapi ternyata ini di bagian atas, kiri dan kanannya keyboard sendiri ini masih kerasa panas banget. Bahkan kemarin saat kita cobain, saat kita AFK lagi main game itu hampir ke 80 derajat Celcius. Gimana menurut kalian? Untuk laptop dengan harga 18.299.000, apakah masih worth it untuk saat ini? Atau misalkan kalian ada alternatif lain, atau bahkan mungkin kalian bisa beli Steam Deck aja yang harganya 10 jutaan dengan kapasitas 512 GB. Ya kalian bisa komen aja di bawah gimana pendapat kalian tentang si Nitro 5 ini, atau misalkan kalian masih mau lagi laptop apa yang kalian mau kita review buat sebagai perbandingan dari laptop ini. Itu aja mungkin untuk review kita kali ini untuk Acer Nitro 5, dan terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian suka, jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian, atau kalian juga bisa subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita di Instagram atau di TikTok di afterwave.tech. Oke, itu aja. Sampai jumpa. Bye-bye.